Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang telaah RPP mata pelajaran Administrasi Umum kelas 10 semester 1 di SMK Negeri 2 Padang. Baiklah, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Yolanda dengan NIM 19053030. Selanjutnya ada Mutia Novliani dengan NIM 19053088. Berikutnya ada Noval Lutfianda dengan NIM 19053089. Terakhir ada Sela Evantasari dengan NIM 19053095. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja masuk pada penjelasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Sela Evantasari. Kepada Sela dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil diskusi kelompok 4, yaitu pertama, dilihat dari segi identitas RPP. RPP ini sudah memenuhi kriteria sesuai dengan kurikulum yang berlaku, yaitu kurikulum 2013, yang mana identitas RPP disajikan dengan jelas yang meliputi identitas sekolah berupa nama sekolah, kompetensi keahlian, mata pelajaran, materi, topik tahun pelajaran, kelas atau semester, serta alokasi waktu yang mana dalam setiap pertemuannya dilaksanakan selama 45 menit. Yang kedua yaitu dari segi struktur dan urutan komponen. RPP ini sudah memenuhi kriteria kaidah yang berlaku dalam penyusunan sebuah RPP. Di sini terlihat dengan jelas diuraikan isi dari masing-masing komponen seperti kompetensi inti, KD, IPK, tujuan pembelajaran, materi pokok, metode pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alat atau bahan atau sumber atau media, teknik penilaian, sampai pada bahan ajar. Yang ketiga, dilihat dari tujuan pembelajaran. Sudah sesuai dengan standar kurikulum, di mana tujuan pembelajaran disajikan dalam bentuk poin-poin yang bisa dimengerti secara jelas. Yang keempat, itu dilihat dari materi pokok pembelajaran. Sudah sesuai dengan RPP mata pelajaran yang bersangkutan. Sekian hasil diskusi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sela Evantasari. Selanjutnya penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Mutia Novliani. Kepada Mutia dipersilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang kelima, dilihat dari metode, RPP ini sudah memenuhi kriteria kurikulum yang berlaku di mana sudah digunakannya pendekatan saintifik dan juga menggunakan metode yang snowball throwing. Yang keenam, dilihat dari langkah pembelajaran. RPP ini sudah sesuai dengan kurikulum di mana kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 kegiatan inti, yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Yang ketujuh, dilihat dalam hal pembagian waktu. Sudah memenuhi kriteria kurikulum yang berlaku di mana kegiatan pendahuluan terdiri dari 15 menit, kegiatan inti 60 menit, dan penutup 15 menit. Yang ke-8, dilihat dari alat atau bahan atau sumber media pembelajaran. Sudah sesuai di mana masing-masing sudah memuat unsur-unsur yang diperlukan dalam mendorong kegiatan pembelajaran. Misalnya, pertama, media sudah menggunakan modul, buku, internet, PowerPoint, wallpaper, dan lain-lain. Kedua, alat sudah menggunakan laptop, LCD, speaker. Yang ketiga, sumber belajar tidak hanya menggunakan satu sumber belajar saja. Dan yang kesembilan, dilihat dari teknik penilaian. Sudah sesuai di mana masing-masing aspek yang dinilai yang terdiri dari sikap pengetahuan, keterampilan masing-masingnya memiliki teknik penilaian tersendiri dan waktu dilakukannya penilaian juga berbeda dari ketiga aspek yang dinilai tersebut. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mutia Novliani atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi kami yaitu tentang kesimpulan yang akan disampaikan oleh Noval Lutfianda. Kepada Noval dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjabaran yang sudah dijelaskan tadi.
Dalam menelaah RPP pada telaah kurikulum tingkat SMK mata pelajaran administrasi umum kelas 10 selama 1 semester, yaitu semester 1, kompetisi keahlian administrasi perkantoran, RPP tersebut sudah sesuai dengan komponen yang ditetapkan, yang dimana sudah berisikan komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan. Yang kedua, identitas mata pelajaran atau tema atau subtema. Yang ketiga, kelas atau semester. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pelajaran yang tersedia dalam silabus dan kompetensi dasar yang harus dicapai. Yang keenam, tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang tujuh, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang kedelapan, materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator tercapaian kompetensi. Yang sembilan, metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kompetensi dasar yang akan dicapai. 10. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk mencapai materi pelajaran. Yang 11. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar atau sumber belajar lain yang relevan. Yang ke-12, langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti dan penutup. Yang terakhir, penilaian hasil pembelajaran. Sekian dari penyampaian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Noval. Itu tadi penjelasan materi atau hasil diskusi dari kelompok 4. Terima kasih atas kesempatannya dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.